وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan di malam ini kita akan sama-sama sedikit merenung dan mempelajari tentang apa itu kegelapan. Kita sudah mafhumlah karena sering mengalami ketika malam menjelang kita akan merasakan kegelapan yang luar biasa, gelap gulita, gelap yang pekat. Ya, sebagaimana saudara-saudaraku tercinta bisa melihat bagaimana di belakang saya kondisi sangat gelap. Dan kalau tidak dinyalakan lentera, cahaya, lampu, barangkali kondisi tempat duduk saya di sini pun akan gelap. Saudara tidak akan bisa melihat saya sedang duduk di sini. Karena itulah kegelapan. Ya, kita sendiri mungkin seringkali mengalami kegelapan. Ya, karena memang ketika malam menjelang kita akan merasakan kegelapan. Dan bagaimana ketika malam gelap gulita? Apakah kita bisa hidup dengan nyaman ketika gelap? Jelas tidak. Karena banyak kegiatan kita, banyak aktivitas kita yang tidak bisa kita lakukan ketika dalam keadaan gelap. Dan kita merasakan sesuatu yang mencekam, sesuatu yang tidak menyenangkan ketika gelap. Ya, karena memang kegelapan itu adalah sesuatu yang bisa memberikan ketidaknyamanan bagi orang yang berada dalam kegelapan tersebut. Nah, ini baru dunia. Bagaimana kita hidup di dunia dalam kegelapan, kita tidak merasakan kenyamanan, kita tidak bisa merasakan ketentraman, bahkan kita merasakan sesuatu yang katakanlah mengkhawatirkan. Nah, bagaimana kalau seandainya suatu saat kita akan mengalami kegelapan selamanya? Kalau kita di dunia ini ketika kita masih hidup, kita masih bisa mendapatkan penerangan ketika pagi menjelang, cahaya mentari sudah mulai menyinari tempat tinggal kita, sehingga kegelapan kemudian berganti dengan cahaya yang terang benderang. Tapi kalau kita berada di tempat ini, kita akan mengalami kegelapan selama-lamanya. Apa itu? Yaitu ketika kerabat kita, sahabat kita, atau mungkin anak-anak kita, menantu-menantu kita, yaitu mengantarkan kita ke dalam tempat tinggal yang tidak pernah kita mengharapkannya, yaitu alam kubur. Ketika kita dimasukkan ke dalam liang lahat, kita akan merasakan kegelapan yang luar biasa. Menakutkan, sangat mencekam, sangat mengkhawatirkan. Nah, sebagaimana kita merasa sangat tersiksa jika hidup di dunia tanpa cahaya, tanpa penerangan, yaitu dalam kondisi gelap gulita, maka kita akan kesulitan mengerjakan apapun aktivitas kehidupan kita. Nah, apalagi di alam kubur nanti. Bukan hanya sekedar dalam kondisi gelap gulita, tapi jikalau kita banyak melakukan kemaksiatan di dunia ini, kalau kita masih mengingkari, mengkufuri, atau meragukan apa yang ada dalam agama kita berdasarkan kepada ayat-ayat Allah Jalla wa'ala dan juga hadis-hadis Nabi SAW, maka kita bukan hanya berada dalam kegelapan di alam kubur, tetapi kita akan mendapatkan aliyadzubillah, yaitu berbagai macam siksaan sesuai dengan perbuatan kita. Nah, Rasulullah SAW sendiri sudah menjelaskan kepada kita bahwa kondisi di alam kubur itu adalah gelap. Sangat gelap pekat, gelap gulita,
sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat ya dari Abu Hurairah ya yang ada dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari. Rasul pernah mengatakan, inna hadil kubur mamlu'atun, sesungguhnya kuburan-kuburan ini adalah mamlu'ah, ya, yaitu dipenuhi zulmah dengan kegelapan, ya, ala ahliha, bagi para penghuninya, bagi para penduduk kubur. Jadi penghuni kubur akan merasakan kegelapan yang luar biasa di dalam kuburnya. Kemudian innallaha wa innallaha, dan sesungguhnya Allah yunawwiruha, ya, sesungguhnya Allah kemudian memberikan cahaya atau menerangi kubur-kubur tersebut, lahum, untuk mereka atau bagi mereka, bi sholati alaihim, dengan yaitu sholatku atau dengan ucapan sholawatku kepada mereka. Jadi Rasul mengabarkan, menginfokan kepada kita, dan kita wajib membenarkannya, dan bahkan kita sendiri akan merasakannya, bahwa kuburan-kuburan itu yaitu dipenuhi oleh kegelapan, ya, dimana kalaupun seandainya ya keluarga orang yang meninggal itu memasukkan lampu, tetap orang yang berada di dalam kubur tersebut akan merasakan kegelapan. Ya, Rasul mengatakan, ya, inna hadil kubur mamlu'atun, sesungguhnya kuburan-kuburan ini mamlu'ah, dipenuhi, yaitu zulmah, dengan kegelapan-kegelapan. Nah, kemudian ada beberapa orang yang tidak merasakan kegelapan karena Allah memberikan cahaya, Allah memberikan penerangan kepada para penghuninya. Ya, kenapa? Ya, karena Rasulullah SAW ia menyolatkan waktu, ya, karena hidup zaman Rasulullah SAW. Rasulullah menyolatkan sahabat-sahabatnya. Rasulullah menyolatkan yaitu para pengikutnya, kaum muslimin di masa beliau. Ya, dengan sholat beliaulah maka Allah memberikan cahaya, Allah memberikan penerangan kepada penghuni kubur tersebut. Ya, tapi bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik yang hidup zaman Rasulullah, mereka tidak pernah disolatkan, maka mereka tidak mendapatkan penerangan atau tidak mendapatkan cahaya. Nah, bagaimana sekarang kita? Ya, kalau kita ya selama hidup kita ini banyak melakukan kebaikan-kebaikan, kalau seandainya kita mengerjakan amal-amal soleh, maka amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, keimanan yang kita miliki, kekokohan iman kita, keteguhan iman kita, itulah yang memberikan cahaya kepada kita. Dan bahkan juga doanya kaum muslimin. Bahkan kita kalau seandainya mengucapkan sholawat, man shola alaiya, kata Nabi, jadi barang siapa yang mengucapkan sholawat atasku, maka akan dibalas oleh Rasulullah 10 kali sholawat. Nah, sholawat kita terhadap Rasulullah, lalu Rasulullah nanti memberikan balasan, yaitu memberikan sholawat kepada kita, artinya mendoakan kebaikan untuk kita, maka inilah yang memberikan cahaya penerangan kepada kita kelak di dalam ya kubur. Makanya ya kita jangan malas ya untuk menyebut ya sholawat kepada Rasulullah. Misalnya ketika kita mengatakan Muhammad atau Rasulullah, kita mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan dengan sholawat kita, ya, kalau kita di dalam kubur diterangi oleh Allah, diberikan cahaya oleh Allah, sehingga kita tidak merasakan kegelapan. Itu dari pertama yang menjelaskan bahwa di dalam kubur ya itu adalah ya yang ada adalah kegelapan. Begitu juga dalam sebuah riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, berkenaan dengan wafatnya Abu Salamah. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendatangi jenazah atau mayitnya Abu Salamah, beliau mendoakan Abu Salamah dengan kalimat, Allahumma gfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyin, dan angkatlah derajatnya ya pada orang-orang yang mendapatkan petunjuk, wakhlufhu fi akibihi fil ghabirin, ya Allah berikanlah ganti ya anak-anak yang soleh pada keturunannya
waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah kami dan juga ampunilah dia, yaitu Abu Salamah, wahai Rabb semesta alam. Wafsah lahu fi qabrihi, dan lapangkanlah kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan berikanlah cahaya untuk dia di dalam kuburnya. Jadi ada kalimat wafsah lahu fi qabrihi, lapangkanlah untuk dia kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan berikanlah cahaya untuk Abu Salamah di dalam kuburannya. Jadi ada kalimat wa nawwir lahu fihi, berikan cahaya, karena pada dasarnya kubur itu gelap. Dan Rasulullah mendoakan, memohon kepada Allah Rabbul Alamin agar memberikan cahaya ya kepada ya Abu Salamah di dalam kuburnya. Yang itu juga mudah-mudahan Allah memberikan cahaya kepada kita, memberikan penerangan kepada kita di dalam kubur kita kelak insyaallah. Nah, itu dengan cara memperbanyak mengucapkan sholawat. Jangan sungkan untuk mengucapkan sholawat atas nama Nabi SAW, sehingga Rasul membalas dengan yang lebih daripada itu untuk kita. Juga kita memperkuat keimanan kita dan memperbanyak amal-amal soleh kita. Maka mudah-mudahan dengan keimanan, dengan sholawat, dengan amal soleh kita, Allah kelak akan memberikan cahaya, ya penerangan kepada kita di dalam kubur kita. Begitupun nanti di hari kiamat, ya orang-orang beriman nanti kelak di hari kiamat, ya memohon kepada Allah agar Allah menyempurnakan cahaya yang diberikan kepadanya. Ya karena memang kondisi saat itu dalam keadaan gelap. Ya di antara doa yang diucapkan dan sebagaimana dalam Quran surat Tahrim adalah Rabbana, wahai Rabb kami, atmim lana nurana, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ya itulah ya bagaimana ya orang-orang yang beriman kelak di hari kiamat memohon kepada Allah untuk diberikan cahaya, dan kemudian mengharapkan agar cahaya itu diberikan secara sempurna. Ya, dan juga memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa. Ya karena memang kondisi nanti di yaumil kiamah juga gelap gulita, maka keimanan dan amal solehlah yang menjadikan penerang, yang menjadikan cahaya ya untuk ya mereka kelak. Nah, maka sebab itu ya sebagaimana kita hidup di dunia ini sulit, ya kita merasakan ya ketidaknyamanan, kita merasakan ketidaktentraman dalam kegelapan, maka kita mencari cahaya. Apakah dengan memasang lampu listrik, atau apakah dengan memasang lilin, ataukah kita memasang lampu-lampu yang tersedia di masyarakat. Karena kita tidak merasa tenteram dan nyaman dalam kegelapan, kita berusaha mencari cahaya. Nah, itu dunia, kita masih bisa mencari, masih bisa meminta bantuan kepada orang. Tapi kalau kita berada di dalam kubur atau nanti di hari kiamat, maka tidak ada yang bisa membantu kita kecuali diri kita sendiri. Maka cahaya-cahaya itu adalah kita persiapkan dari sekarang. Ya, kita hidup di dunia ini hendaklah menyiapkan cahaya-cahaya untuk menerangi diri kita nanti dalam kubur dan nanti di hari kiamat. Dengan apa? Yaitu dengan memperkokoh iman kita, memperkuat iman kita, dan juga memperbanyak amal-amal soleh ya yang dapat nanti memberikan cahaya untuk kita. Dan juga diantaranya dengan rajin atau membiasakan diri mengucapkan sholawat di atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini memberikan faedah ya untuk saudara-saudaraku seluruhnya, ya agar mempersiapkan diri ya dari kegelapan ya alam ya barzah, alam kubur, dan kegelapan nanti di alam akhirat. Ya karena kita pasti akan merasa tersiksa, kita pasti akan merasa tidak nyaman dalam kondisi itu ya di dalam kubur dan di alam akhirat, sebagaimana tidak nyamannya, tersiksanya kita hidup di dunia kalau dalam kegelapan. Ya mudah-mudahan memberikan faedah untuk diri saya, anak-anak saya, menantu saya, agar mereka semakin mengokohkan iman mereka, dan juga memperbanyak dan memperbaiki amal-amal soleh mereka, dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh daripada saudara-saudara muslimku. Ya sampai di sini ya mudah-mudahan sekali lagi berfaedah, dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم.